Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya dan sharing-sharing ya Bunda. Gimana nih kabarnya Bunda? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini saya lagi di pasar mau belanja mingguan ya Bunda, karena stok di kulkas sudah habis. Nah, saya sambil belanja saya mau sharing tentang tanda gaya hidup Anda yang tidak sesuai dengan pendapatan ya. Setelah mungkin menerima gajian 2 minggu gajian gitu, Bunda baru sadar bahwa gaji tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan 2 minggu berikutnya ya. Kalau terjadi hal seperti itu tentunya gawat ya Bunda. Seharusnya Bunda itu sudah bisa mulai mengalokasikan menurut tujuan setelah gajian ya, yang sudah diterima tujuannya untuk apa aja gitu. Finansial yang tidak stabil disebabkan oleh gaya hidup yang berlebih ya. Gaya hidup biasanya terjadi begitu saja tanpa disadari, tetapi jika memang gaya hidup ini penyebabnya keuangan kita tidak sehat, maka harus segera kita benahi lagi ya Bunda. Susun cara mengelola keuangan baru yang baik dan tetapkan tujuan keuangan jangka panjang demi kesuksesan finansial di masa tua ya. Jika keuangan tidak stabil, pasti ada kebiasaan buruk yang sering dilakukan, dan berikut tanda gaya hidup Anda itu tidak sesuai dengan pendapatan ya. Ini saya sudah sampai di rumah ya Bunda, nggak saya videoin semua pas kegiatan di pasar karena pasarnya rame banget Bunda, dan saya sudah kesiangan. Tadi saya juga beli lauk matang ya, karena saya kesiangan Bunda. Semalam saya itu tidur malam ya Bunda, jadi paginya saya harus beres-beres dulu baru ke pasar. Tanda yang pertama yaitu gaji bulanan selalu kandas sebelum waktunya atau habis sebelum waktunya. Poin ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur utama untuk mengecek gaya hidup yang sebenarnya ya. Ada 2 hal yang saling berkaitan. Yang pertama, terbiasa belanja tanpa perencanaan. Terus yang kedua itu terbiasa mengikuti gaya orang lain untuk meningkatkan status. Apapun alasannya, kita harus perlu teliti dalam mengelola keuangan agar gajian selalu tersisa setiap bulan. Cek pos-pos mana yang harus dihilangkan, kemudian ganti dengan pos-pos yang lebih penting ya Bunda. Kemudian yang kedua, presentase tabungan merosot setiap bulannya. Seseorang itu dianjurkan untuk menabung sebesar 30% ya dari total gaji setiap bulannya. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan di hari tua. Tapi tabungan setiap bulan awalnya 30%, lama-lama turun ke angka 25%, lalu 15% hingga nyaris tidak menabung Bunda. Jika kita rutin menabung 30% dari gaji dalam 1 tahun, bisa mengumpulkan puluhan atau ratusan ribu, sehingga dalam beberapa tahun sudah bisa membayar mungkin DP rumah baru untuk investasi di hari tua ya, agar tabungan terisi rem keinginan untuk berbelanja konsumtif ya Bunda. Jadi kalau kita setiap bulannya tabungan makin menurun, coba dievaluasi ya Bunda. Seharusnya itu tidak menurun ya, malah harusnya makin bertambah ya Bunda, bukan menurun. Nah, ini saya tadi beli lauk pauknya, ada ikan sama ayam ya Bunda. Tadi saya malah dikasih gratis ikan mujair Bunda, katanya pas lebaran itu belum ngasih apa-apa, jadi ikannya itu dikasih gratis mujair ya Bunda. Alhamdulillah lumayan ada hari ini banyak yang ngasih lebih gitu Bunda. Tadi saya beli tahu aja dikasih kalau di tempat saya itu namanya bongkrek, itu dikasih lebih juga. Alhamdulillah Bunda, hari ini dapat rezeki ya Bunda, rezeki digratisin banyak, itu dilebihin ya Allah ya. Terima kasih ya, rezeki itu nggak kemana ya Bunda.
Oh ya Bunda, kemarin saya beli tempat peniris piring ya, rak piring kecil itu saya sengaja beli karena memang rak yang sudah saya decluttering, yang besar itu sudah saya keluarkan dari dapur biar dapurnya agak legaan, dan saya memilih untuk memakai yang lebih kecil aja ya Bunda, jadi menghemat tempat gitu. Saya lanjutkan ya Bunda. Yang ketiga, tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok. Nah, tandanya yang ketiga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok. Membeli makanan, membayar listrik atau pulsa internet, asuransi, dan membayar cicilan merupakan kebutuhan pokok sebagai sebagian orang ya. Jika Bunda tidak dapat memenuhi salah satu di antara kebutuhan pokok ini, tandanya keuangan kita itu sedang dalam masalah ya. Coba ambil catatan anggaran per bulan, lalu amati daftar kebutuhan. Jika budget untuk membeli makanan terlalu besar, kita bisa mengurangi makanan pendamping yang berlebihan agar gaji cukup untuk membayar kebutuhan lainnya ya. Belanjakan uang sesuai skala prioritas, bukan keinginan ya Bunda. Jadi kita harus evaluasi lagi anggaran yang sudah kita bikin supaya jangan sampai sebelum waktunya gajian lagi uang sudah habis ya. Kemudian tanda yang keempat yaitu belanja online dijadikan sebuah hobi. Nah, kemudahan pembayaran yang diberikan oleh toko-toko online sebaiknya jangan dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan ya. Sebaliknya, hal ini mendorong kita itu untuk bersikap kooperatif gitu. Kuatkan diri kita terhadap berbagai godaan belanja online, gunakan voucher dan cashback secara bijak, yaitu untuk mengurangi pengeluaran bukan menambah pengeluaran ya. Jadi kita itu harus bijak untuk membeli sesuatu dengan berbelanja online ya Bunda, karena belanja online itu semua kan dimudahkan. Jadi kita itu pikir oh ya gampang lah belanja online, tapi ternyata kan kita itu jadi kecanduan gitu Bunda, sebentar-bentar check out, sebentar-bentar check out gitu kan, akhirnya jadi hobi. Nanti yang ada keuangan kita makin memburuk ya Bunda. Jadi belilah sesuatu atau gunakanlah sesuatu yang kita punya, misalnya kita punya voucher belanja atau cashback belanja gitu ya, itu yang berguna ya, yang benar-benar kita butuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ngapain kita beli Bunda, nanti yang ada nggak kepakai. Kemudian tanda yang kelima, berburu barang mewah dan berkelas. Memakai barang mewah dan berkelas tentu akan menaikkan citra kita di lingkungan pergaulan ya. Tapi kita tidak perlu memaksakan diri untuk memakai barang-barang mewah jika kondisi finansial kita itu tidak mencukupi Bunda. Apabila jika kita itu menghalalkan pinjaman demi membeli barang tersebut, barang murah dapat mempercantik penampilan kita asal tahu cara memadukannya ya. Meskipun murah, tapi perhatikan kualitas barang tersebut agar tidak sering membeli barang baru. Jadi jangan tergiur dengan atau membeli barang-barang mewah ya Bunda. Kita juga bisa kok menggunakan barang yang murah asal kita bisa menggunakannya dengan baik ya. Kita juga bisa membeli barang murah dengan kualitas yang baik ya tentunya. Walau barangnya murah, tapi kalau kualitasnya bagus kan nggak masalah ya Bunda. Yang penting kan bisa berfungsi dengan semestinya gitu Bunda. Nah, ini belanjaan saya pagi hari ini ya Bunda. Belanjaannya nggak terlalu banyak. Alhamdulillah, semoga cukup untuk 1 minggu ke depan ya Bunda. Karena memang beberapa hari ini saya jarang masak gitu Bunda. Tiba-tiba aja kadang malas gitu masak ya. Jadi kadang ya masak
seadanya aja, kadang juga beli gitu Bunda. Nggak tahu kenapa lagi males aja masak Bunda. Mungkin kadang mood kita itu ya namanya manusia ya, ada naik turunnya gitu. Kadang kita rajin masak, kadang kita juga keluar malasnya gitu. Nggak ya manusiawi lah ya, nggak masalah sebenarnya kalau kita ya, cuma ya itu Bunda, kadang kalau kita udah belanja, kita nggak masak, itu belanjaannya harus disimpan yang rapi agar bisa dimasak untuk hari berikutnya gitu ya Bunda. Jadi kita pintar-pintar saja menyimpan bahan makan sudah kita beli agar tidak terbuang. Tanda yang keenam yaitu utang kartu kredit sampai menumpuk. Jika dibayarkan secara teratur, utang kartu kredit dapat berkurang secara perlahan ya. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, lambat laun pendapatan yang kita miliki bakal habis untuk membayar cicilan kartu kredit saja ya. Pada akhirnya kita tidak punya uang lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan. Coba hitung kembali cicilan kartu kredit yang perlu dibayarkan. Apabila presentasinya lebih dari 30%, Anda harus mampu hidup 2 kali lebih hemat demi menstabilkan kondisi keuangan. Pangkas kebutuhan yang tidak perlu, misalnya jajan atau membeli pakaian. Kalau bisa jangan menggunakan kartu kredit ya, agar kita itu tidak bersifat konsumtif, karena belanjanya kan dengan mudah kalau pakai kartu kredit. Nah, kemudian yang terakhir 7, merasa tersaingi oleh kekayaan orang lain. Nah, apakah Bunda sering iri kepada teman atau saudara sering gonta-ganti tas bermerek? Nah, ini buang jauh-jauh ya rasa iri tersebut. Ini akan memicu Bunda untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk bisa menandingi gaya mereka gitu. Perlu diingat ya Bunda, hidup bukan sebuah kompetisi. Jadi tidak perlu bersaing dengan orang lain untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Nikmati apa yang ada pada diri kita. Jika keuangan sudah terlanjur kacau karena sifat merasa tersaingi, segera rubah pola pikir kita dan perbaiki keuangan kita lagi ya. Karena kalau kita sudah punya sifat iri, ini susah sekali ya Bunda dirubah kalau bukan dengan keniatan diri dalam hati kita sendiri. Jadi kalau sudah punya sifat iri itu sulit sekali kalau tidak berubah dari diri hati kita sendiri ya, dari dalam diri hati kita gitu Bunda. Jadi rubahlah pola pikir kita ya Bunda. Jangan merasa tersaingi, jangan berlomba-lomba dengan orang lain agar terlihat lebih keren, terlihat lebih kaya gitu ya Bunda. Jangan ya. Nah, itu tanda gaya hidup Anda tidak sesuai dengan pendapatan ya Bunda. Semoga video saya menginspirasi Bunda-bunda dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.